semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kantor KPP Pratama, bermaksud untuk berkonsultasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan kita akan bertemu dengan penyuluh atau pejabat yang berkompeten dalam menyampaikan atau menginformasikan tentang peraturan tersebut. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam. Semoga bermanfaat, mari kita ikuti terus. Karena kita masih dalam kondisi pandemi virus corona, maka di kantor KPP Pratama ini juga menerapkan standar protokol kesehatan, yaitu mulai dari cuci tangan dan mengukur suhu badan. Dan semoga saya dapat diizinkan masuk berdasarkan kondisi tubuh yang sehat. Nah teman-teman semua, saat ini saya sudah berada dengan pejabat yang ada di kantor KPP Pratama Kota Manado yang akan memberikan penjelasan terkait dengan peraturan yang baru atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai penggunaan materai yang baru. Dan saat ini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama kita perkenalkan, silakan Bu. Selamat siang, nama saya Mirda Ratnasari, akun representatif KPP Pratama. Ya, dan yang kedua dipersilakan. Selamat siang, perkenalkan saya Andri Prasetyo. Dari ini saya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Koordinasi Tiga. Selamat siang, terima kasih sudah menerima kami dari pemerintah Kota Manado untuk berkonsultasi terkait Bea Materai. Memang yang terjadi selama ini kan setiap teman-teman bendahara, pengelola keuangan di lingkungan pemerintah Kota Manado semacam terjadi kebingungan bagaimana menggunakan materai, karena sebelumnya kita ada dua nilai materai yang kita gunakan. Berdasarkan setelah peraturan yang baru keluar, kita hanya menggunakan materai dengan satu nilai. Oleh karena itu kita ingin memberikan edukasi kepada teman-teman semua, semoga dapat dimengerti, dan kami mohon kiranya dapat memberikan informasi mulai dari kira-kira dasar peraturannya, ya, dasar peraturannya, kemudian bagaimana dengan materai yang lama, penggunaannya disesuaikan dengan nilai materai yang baru. Kalau yang sebelumnya kan kita punya materai 3.000 sama 6.000, mau digabung ya hanya mencapai nilai 9.000. Kalaupun materai berdua 6.000 sudah melebihi. Nah, bagaimana penggunaannya? Silakan. Untuk sebelumnya terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi Undang-Undang Materai terbaru itu kan diterbitkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya. Nah, kemudian disahkannya baru untuk pengaturan di tahun 2021. Dari awal tahun baru mulai digunakan untuk tarif dengan tarif 10.000 materai. Tapi untuk materai yang lama 3.000 dan 6.000 masih berlaku sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi sampai dengan akhir tahun 2021 masih dapat menggunakan materai 3.000 dan 6.000. Untuk tata cara penggunaannya, materai 3.000 dan 6.000 dapat dijadikan satu, bisa dengan tiga cara. Materai 3.000 dengan 6.000. Kemudian materai 3.000-nya 3 kali dengan nominalnya 9.000. Jadi minimal harus mencapai minimalnya 9.000. Kemudian yang kedua bisa dengan materai 6.000-nya 2 kali, jadi 12.000 dalam satu dokumen. Masih bisa dipakai sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi teman-teman, untuk penggunaan materai, saya bawa contoh materai Bu, biar kita boleh langsung ya. Boleh Pak. Jadi untuk penggunaan materai, kita menggunakan materai untuk 6.000, menggunakan satu lembar materai 6.000 dan juga satu lembar materai 3.000. Dan yang kedua, materai 6.000 2 lembar, atau yang ketiga materai 3.000 menggunakan 3 lembar. Jadi sebagaimana informasi bahwa masih tetap berlaku ternyata ya, masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir yang sudah membeli banyak ya, karena biasa kan kantor kita pengadaan di awal tahun Bu, Pak ya. Kita menggunakan belanja di awal tahun untuk digunakan sepanjang tahun. Nah, apabila sudah tidak dapat digunakan lagi, kita kasihan juga kan. Nah, oke, jadi masih ada masa transisi ya, boleh dibilang ya.
penempelan materai senilai 3.000 dan 6.000 bisa dilihat di sini. Untuk materai 6.000 2 kali bisa ditempel seperti ini. Jadi tanda tangannya harus kena materai dua-duanya. 6.000, 6.000. Kemudian untuk 3.000 dan 6.000 bisa dilakukan tempel seperti ini. Kemudian untuk 3.000 yang 3 kali bisa dilakukan tempel seperti ini. Jadi semua materai harus kena tanda tangan dan cap. Yang tidak diterima biasanya sih masih dipakai tempel seperti ini. Kalau tempel yang seperti ini tidak diterima karena tidak kena ya. Misalnya seperti ini kan tanda tangan yang di sini materainya tidak. Jadi seperti itu. Boleh dipahami yang di tadi. Jadi intinya penempelan materai ini harus dapat di cover oleh stempel capnya maupun goresan tanda tangannya ya Pak. Oke, jadi kalau ketika ditempel dalam bentuk seperti ini kan pastinya tidak diterima. Bagaimana kita mengetahui dokumen ini sah atau tidak sah? Apakah ketika terjadi kasus tertentu kemudian perjanjian itu dengan menggunakan materai seperti ini pada akhirnya dia batal demi hukum, ataukah dapat diperbaiki karena memang masa transisi? Kalau selama ini Pak, karena masih masa transisi sih masih bisa diperbaiki. Kan masih materai tempel ya, itu bisa dicabut, bisa diganti ulang posisinya. Kemungkinan seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi cara tempel materai juga memang harus mengikuti aturannya agar supaya dokumen yang kita gunakan untuk materai ini tidak akan dikatakan batal ya demi hukum, demi aturan yang ada ya. Kemudian Bu, apakah sama penggunaan materai ini untuk semua dokumen, baik yang menggunakan materai yang lama dengan materai yang baru? Dokumen apa saja yang wajib pakai materai? Oke. Jadi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dijelaskan kalau sekarang batas penggunaan materai 10.000 itu kan 5 juta Pak ya. 5 juta kan, kalau yang sebelum-sebelumnya ada batasnya 250.000, bisa pakai 3.000, kemudian di atas itu pakai 6.000. Kalau sekarang cuma pakai satu tarif yaitu 5.000. Jadi semua dokumen tadi yang Bapak katakan apa aja dokumennya, itu dokumennya misalnya seperti legalisir ijazah seperti itu, atau mungkin akta jual beli tanah dari PPAT seperti itu yang membutuhkan dia materai itu bisa ditempel materai 6.000, 3.000 ataupun materai 10.000. Termasuk kwitansi ya? Kwitansi ya. Kalau untuk kwitansi berarti yang hanya di atas 5 juta ya? 5 juta. Yang wajib ditempel materai, yang di bawah 5 juta bebas biaya materai ya. Oke. Jadi kalau yang lalu kan seperti yang sampaikan bahwa ada dasar perhitungannya, kalau dia di bawah 250 bebas biaya materai, yang di atas 250 sampai dengan 1 juta kalau nggak salah itu materai 3.000, dan selanjutnya di atasnya sudah materai 6.000. Dan untuk penggunaan materai satu tarif kita hanya menggunakan materai pada transaksi di atas 5 juta. Kemudian dokumen-dokumen termasuk akta tanah atau surat perjanjian ya, surat perjanjian. Terima kasih Bu. Untuk penggunaan materai 10.000 ini yang mungkin jadi pertanyaan, apakah ada kelipatan-kelipatan? Kalau seperti yang dulu kan ada materai 3.000, untuk selanjutnya menggunakan materai 6.000 karena nilai yang lebih besar. Nah, untuk materai 10.000 berdasarkan undang-undang yang baru, apakah ada kelipatan? Misalnya yang 1 juta materainya 10.000, kemudian 100 juta materai 20.000. Apakah seperti itu Bu? Kalau yang peraturan terbaru Pak, semua dokumen yang nilainya di atas 5 juta ataupun kelipatannya akan menggunakan materai 10.000. Jadi satu tarif aja semua nilai. Jadi hanya satu tarif untuk semua nilai. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, bisa diketahui untuk saat ini memang beredar ya materai palsu. Jadi bisa dilihat kalau misalnya tahu materai palsu berarti kan sudah tidak berlaku itu ya. Kalau materai asli ada 3 caranya: dilihat, diraba, dan digoyang. Kalau dilihat di sini kan ada apa namanya tanda bulat-bulat ini ya Pak, boleh saya lihat? Kalau oval, ada bulat seperti ini, nah itu tandanya asli materainya. Kemudian kalau untuk diraba, angka 10.000-nya ini ada timbul. Kemudian kalau untuk digoyang, dia timbul warnanya berubah. Nah, kalau 3 itu sudah ada, berarti materainya asli. Terima kasih. Jadi diraba,
Jadi teman-teman, Abadi, Bu. ternyata juga beredar materai palsu dan memang peluang untuk mendapatkan uang ya. Iya. Beredar materai palsu yang mungkin dari nilai fisiknya tidak semahal pembuatan materai asli ya, tetapi ketika dijual seharga materai asli. Nah, itu sangat berbahaya dan kita harus sangat hati-hati. Dengan teknologi yang ada sekarang, pemalsuan itu sudah semakin canggih ya. Tapi yang namanya palsu tentunya tetap akan terlihat ciri-ciri yang berbeda ya dengan materai asli. Jadi gimana Bu? Dilihat, Diraba, diraba, dan digoyang. Nah, kalau digoyang hologramnya kelihatan berubah-berubah warna. Ya tentunya akan sangat berguna apabila kita jeli dalam melihat itu. Karena kalau kita menggunakan materai satu lembarnya saja 10.000, kalau kita beli 100 lembar itu sudah berapa duit yang terbuang sia-sia. Untuk itu semoga kita boleh lebih teliti lagi. Kami sudah mendapatkan penjelasan yang secara umum dalam operasional kegiatan kami sehari-hari dalam pelayanan di pemerintah Kota Manado. Tentunya sudah mendapatkan gambaran dan mungkin ada tambahan dari Bapak, silakan. Terima kasih Pak Denny dan tim. Kalau dari KPP Pratama Manado mengucapkan terima kasih sekali. Kami tentunya akan merasa sangat terbantu dengan pembuatan video ini sudah dapat disebarluaskan ke para pengendara sehingga turut membantu kami dalam mensosialisasikan ketentuan geometri yang baru. Memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sekarang hanya ada satu tarif geometri untuk transaksi yang 5 juta ke atas yang ada nilai uangnya maupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk dibuat geometri menggunakan satu tarif yaitu geometri 10.000. Namun demikian masih ada apabila masih ada stok metre-metre yang lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana penggunaan yang tadi disampaikan oleh Bu Mirda. Sekali lagi terima kasih Pak Denny dan tim, semoga dapat membantu teman-teman di Pemkot Manado. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mirda dan Pak Andre. Dan saat ini seperti yang telah kita saksikan tadi, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik pengelola keuangan di pemerintah Kota Manado maupun kepada masyarakat umum yang nantinya memiliki kewajiban untuk melunasi biaya materai untuk setiap transaksi ataupun melakukan perjanjian kerjasama antara beberapa pihak. Dan kita yakin bersama bahwa dengan adanya satu tarif ini akan memudahkan kita semua masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kewajiban tanpa ada kebingungan dan informasi yang jelas dari pihak yang berkompeten. Dan kami berharap dengan adanya perubahan-perubahan ini Indonesia semakin maju dengan meningkatkan fiskal baik di daerah maupun di pusat dan pendapatan negara bisa bertambah. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap jaga kesehatan kita semua. Semoga kita tetap dihindarkan dari virus corona. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.